Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Maulidasari, NIM 212105010042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengetahui tentang kedua teori tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama, teori tabungan dalam ekonomi Islam. Pengertian tabungan. Tabungan adalah selisih antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat atau SYC. Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Tabungan dalam ekonomi Islam merupakan prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia harus hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengutuk perbuatan israf, pemborosan, dan tabzir, menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf, pemborosan, dan tabzir, menghambur-hamburkan harta tanpa guna, serta mereka, diri sendiri dan keturunannya dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Tabungan perorangan dapat didefinisikan sebagai tabungan oleh konsumen yang merupakan sisa penerimaan sesudah dikurangi konsumsinya. Hal itu dapat digambarkan dalam persamaan berikut: SYDC dan SY negatif T negatif C. Tabungan masyarakat dapat didefinisikan sebagai pajak sesudah dikurangin belanja pemerintah, T negatif G. Jika penerimaan pajak lebih kecil dari belanja pemerintah, maka pemerintah akan mengalami defisit anggaran tabungan masyarakat negatif. Hal tersebut dapat digambarkan dengan persamaan berikut: S sama dengan IG min T atau I sama dengan S plus buka kurung T kurangi G. Yang kedua, akad tabungan dalam perbankan syariah. Ada dua, akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah ialah titipan dari satu pihak ke pihak lainnya. Akad mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, yang satu sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak yang kedua. Yang ketiga, jenis-jenis tabungan perbankan syariah. Ada tiga, tabungan bagi hasil, mudharabah, tabungan titipan, wadiah, dan yang ketiga, tabungan haji. Landasan hukumnya ada di Quran Surah Al-Furqan ayat 67 dan Quran Surah Al-Harsh ayat 18. Bab kedua, teori investasi dalam ekonomi Islam. Pengertian investasi. Investasi menurut Al-Quran ada di 5 surat. Di Al-Baqarah ayat 268, An-Nisa ayat 9, Quran Yusuf ayat 46 sampai 49, dan surat Luqman 34 serta Al-Hasyr ayat 18. Islam memandang investasi sebagai hal yang sangat penting sebagai langkah antisipatif terhadap kejadian di masa depan. Secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif diakui pula oleh syariat Islam. Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung, direct investment, seperti berwirausaha atau mengelola usaha sendiri pada sektor real, dan investasi tidak langsung, investasi pada sektor non-real, seperti investasi di perbankan syariah, deposito dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, suku, SBSN, dan lain-lain. Yang kedua, akad-akad syariah dalam investasi. Beberapa akad jenis ini diakomodir dan
mendapat legitimasi hukum fatwa di SNMUI seperti akad mudarokah mutanakisoh MMQ, akad ijarah muntahiyah bil al-tamlik IMBT, ijarah musufa fi al-dima IMFZ, dan wakalah bil ujroh murabahah bil al-wakalah, akad kafala bil al-ujroh hawala wa al-wakalah, mudaroba mustakharah, dan masih banyak lagi akad-akad syariat lainnya. Yang ketiga, jenis-jenis produk investasi syariah. Ada efek syariah berupa saham, suku, reksadana syariah. Dan yang keempat, dasar hukum investasi dalam Islam ada di Quran surah An-Nisa ayat 9 dan hadis Haji rawahu Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.